Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang kecakapan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi kecakapan. Nah, yang pertama di sini ada definisi kecakapan, teman-teman. Di sini ada definisi kecakapan secara singkat, yaitu kecakapan adalah kemampuan, kesanggupan, dan kepandaian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kalau yang lebih rincinya, kecakapan itu adalah suatu aspek intelektual atau aspek kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang berupa kemampuan dalam mengenal, memahami, menganalisis atau menguraikan, menilai, dan memecahkan si masalah-masalah tersebut dengan menggunakan rasio atau pemikirannya. Lanjut teman-teman, yang kedua yaitu ada jenis-jenis kecakapan. Kecakapan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecakapan nyata aktual atau actual ability. Jadi si kecakapan ini adalah suatu kemampuan yang segera didemonstrasikan atau langsung dikemukakan pada setiap saat karena merupakan hasil dari usaha belajar yang telah dijalaninya. Misalnya yaitu seorang siswa melakukan presentasi dalam kelas, terus kemampuan siswa dalam mempraktikkan gerakan senam ataupun gerakan sholat. Dan yang kedua yaitu kecakapan potensi atau potensi ability. Kecakapan ini adalah suatu kecakapan yang bersifat paten dan diperolehnya itu melalui keturunan. Nah, biasanya potensi ini masih terpendam di dalam diri seseorang dan harus melalui proses untuk menggalinya. Begitu. Misalnya potensi khusus, misalnya seseorang itu mampu berpikirnya itu atau melakukan penalarannya itu secara kritis dalam menanggapi sesuatu. Jadi si kemampuannya itu tidak semua orang bisa memilikinya, begitu teman-teman. Yang ketiga ada indikator kecakapan. Menurut Carol H. Harrington mengemukakan ada 6 indikator dari perbuatan kecakapan. Yang pertama yaitu kecakapan dalam menggunakan bilangan, yang kedua yaitu dalam menggunakan bahasa, yang ketiga dalam persepsi, yang keempat dalam mengingat, dan yang kelima memahami hubungan, dan yang terakhir yaitu berimajinasi. Nah, di sini ada faktor-faktor kecakapan. Menurut Spearman ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor khusus, biasanya bersifat bawaan dari lahir. Kemampuan menyelesaikan masalah atau tugasnya itu dilakukan secara khusus. Nah, yang kedua yaitu faktor umum, bersifat hasil dari belajar. Kemampuan menyelesaikan suatu permasalahannya itu dilakukan secara umum, yang lumrah dilakukan oleh semua orang atau semua orang juga bisa gitu. Dan yang terakhir ada pengembangan kecakapan siswa. Di sini ada 3 pengembangan. Yang pertama yaitu pengembangan pola pikir atau kognitif. Indikator pada perkembangan ini adalah yang pertama yaitu kemampuan mengetahui dan mengingat, memahami, menerapkan, menguraikan, menilai. Dan yang kedua yaitu pengembangan sikap atau afektif. Di sini indikatornya yaitu penerimaan, memberikan tanggapan, penanaman nilai, pengorganisasian nilai, dan karakteristik kehidupan. Yang terakhir yaitu pengembangan moral atau psikomotorik. Indikatornya ada memperhatikan, peniruan, pembiasaan, dan penyesuaian. Nah, sekian penjelasan materi tentang kecakapan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.